Komnas. Tentu saja bersama visioner gitu ya. Oke, baik. Mungkin diawali dengan quote dulu, selalu quote gitu ya. Jadi nggak di mana-mana saya akan mengawali belajar itu dengan paradigma dulu. Dan ini paradigma yang saya rasa penting untuk malam hari ini karena ya mungkin bagi yang masih awal-awal untuk Komnas, ini mungkin perlu untuk mengenali apa itu Komnas. Jadi quote-nya saya ambil dari Sun Tzu, dari bukunya The Art of War, yaitu kenali dirimu, kenali musuhmu, 1000 pertempuran, 1000 kemenangan akan kamu menangkan, kayak gitu. Jadi di sini kita harus lebih mengenali diri kita sendiri, baru kemudian kita mengenali Ukomnas. Jadi bukan dianggap musuh juga, tapi kita harus mengenali apa yang akan kita hadapi, sehingga untuk menghadapi Ukomnas kita bisa lolos dengan enak kayak gitu. Oke, baik. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan muncul bagi yang awal, walaupun sebenarnya ini sudah lama juga gitu ya, udah old school juga. Ukomnas bukan lagi menjadi sesuatu yang baru, sesuatu yang pop gitu ya untuk kita dengarkan. Tapi mungkin masih banyak juga yang belum tahu dan mungkin harus kita pahami dulu terkait dengan apa itu Komnas. Terus kemudian banyak lagi mungkin pertanyaan yang akan muncul saat kita akan membahas Komnas, penting tidak Komnas. Terus kemudian sekarang mungkin ada tambahan kenapa harus ada OSC. Gitu. Apakah OSC juga membantu atau menjadi syarat kelulusan atau seperti apa, nah kayak gitu. Oke, dan tentu saja saat kita mencoba mengikuti Komnas, ya karena kita harus merasa butuh gitu ya, karena kita mungkin secara sederhana kita membutuhkan pembelajaran yang pasti terkait Komnas ya. Berarti kayak kalau misalnya kita nggak sakit ya tentu kita nggak berobat, kalau misalnya kita nggak nggak yakin dengan Komnas tentu kita akan belajar Komnas, dan itu bukan sesuatu yang jelek, dan itu langkah yang bagus karena kita menyadari bahwa kita membutuhkan itu. Gitu. Baik, Komnas diketahui tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan untuk melakukan upaya kesehatan, standarisasi pengetahuan, keterampilan, perilaku dalam kaitannya dengan praktek keprofesiannya, sehingga dapat menjamin terlaksananya upaya kesehatan yang baik serta menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Jadi awal Komnas lahir itu karena memang untuk menjamin keterampilan dari lulusan kesehatan, yaitu tentunya kita keprofesian fisioterapi, terus kemudian juga menjamin juga terkait harkat dan martabat masyarakat yang tentunya membutuhkan pelayanan fisioterapi yang berkualitas itu, jadi nggak abal-abal. Nah, standarisasi pengetahuan dan teknologi ini tentu saja untuk seluruh Indonesia gitu ya. Jadi skupnya nasional. Jadi bukan Ukom saja tapi Ukomnas karena serentak dan soalnya sama gitu ya. Soalnya sama yang akan kita gunakan berasal dari pembuat soal yang sama juga nanti akan diacak gitu, tetapi pada intinya adalah ya dari seluruh kampus Indonesia, seluruh dosen pembuat soal Komnas akan disebarkan juga ke seluruh mahasiswa nasional, jadi dari Sabang sampai Merauke seperti itu. Nah, pada intinya setelah berkembang, Ukomnas itu sudah mulai berjalan dan kemudian dianalisis dan mulai dikritisi dan untuk dikembangkan menjadi lebih bagus lagi, sehingga Ukomnas itu kedepannya akan berubah menjadi OSC, dan apakah itu menjadi syarat wajib atau menjadi OSC exit exam nanti kita bahas di depannya. Tapi pada intinya saat ini yang masih berlaku dalam peraturan bahwa syarat kelulusan masih menjadi salah satu syaratnya adalah lulus dari Ukomnas, terlepas dari PK-nya nanti 4 atau berapa, tapi kalau ditambahkan dengan mengerjakan soal Ukomnas tidak bagus, ya tentu saja tidak akan lolos. Jadi syarat kelulusan bukan lagi dari institusi, dari proses yudisium atau apa, itulah maksudnya kayak dari selesai
apa ya, transkrip nilai sampai skripsi selesai gitu terus kemudian bisa lulus enggak untuk yang sifatnya Pak ya. tak tolong di mute Mbak. Oke, baik, terima kasih. Baik, jadi seperti itu. Jadi implementasi uji kompetensi yang bermutu, Ukomnas kemudian berubah menjadi OC ke depannya. Gitu. Ukomnas dan OC, kalau OC untuk apa gitu? Kalau Ukom sudah pasti sudah dijelaskan tadi menjadi syarat kelulusan untuk STR juga, terus kemudian ke depan juga kalau OC dapat apa dan untuk apa gitu. Oke, tentu saja kalau Komnas saat ini setelah menjamin juga kelulusan langsung juga mendapatkan surat tanda registrasi. Kenapa harus membuat Komnas dan OC? Tadi salah satunya, kalau misalnya kita perhatikan poinnya di sini, bahwa Komnas ditujukan untuk menjamin lulusan pendidikan tinggi fisioterapi yang kompeten dan terstandar secara nasional. Tadi juga sudah saya sampaikan bahwa lulusan dari Sabang sampai Merauke itu sekarang sudah tidak lagi ada kesenjangan sosial terkait pendidikan dan lain-lainnya. Jadi kayak tidak dilakukan lagi lulusan dari mungkin Bengkulu, Padang, Makassar, dari Bali, dari Kalimantan, semuanya sudah setara, gitu ya, sudah sama. Jadi harapannya pendidikan di Indonesia ke fisioterapiannya sama, hanya pencirinya saja yang berbeda. Mungkin ada yang fokus ke penciri muskulo dan lain-lain. Uji kompetensi untuk menguji pengetahuan, sikap, dan keterampilan sebagai dasar untuk pelayanan fisioterapis dan mendorong pembelajaran sepanjang hayat. Gitu. Jadi apa ya, sebagai penjaminan kompetensi kita saat lulus benar-benar menjadi seorang yang fisioterapis bisa bekerja atau siap kerja. Gitu. Uji kompetensi juga sebagai metode asesmen kompetensi yang efektif dan efisien dalam pengelolaan pelayanan fisioterapi. Tentu saja ini kebutuhan dari Kementerian Kesehatan dan juga kepentingan dari organisasi profesi kita untuk membagi atau membuka lowongan pekerjaan berapa nih kebutuhan masyarakat yang berapa nih masyarakat yang membutuhkan fisioterapi sehingga dibukanya lowongan pekerjaan di instansi negeri kayak pembukaan PNS dibutuhkan di mana karena itu pembukaan PNS sendiri juga terkait dengan data kebutuhan masyarakat terkait dengan fisioterapi gitu. Nah, di sini ada dua gambar. Yang pertama itu CBT, yaitu Komnas. Yang kedua, itu langsung praktek, itu adalah gambaran dari OC. Secara sederhana, mungkin saat ini yang terjadi, yaitu adalah kemampuan kognitif atau kemampuan intelektual terkait dengan cara pikir, nanti ke depannya langsung praktikal. Gitu. Nah, penting tidak sih sebenarnya Komnas? Dapat kita katakan penting dan tidak. Nah, karena penting misalnya uji kompetensi diselenggarakan untuk melindungi masyarakat terhadap praktik profesi. Jadi dikhawatirkan nanti, wah ke fisioterapi gitu. Fisioterapi tapi ternyata nggak bisa masang IR, nggak bisa melakukan ini, asesmennya jelek, menegakkan diagnosanya masih salah, pemeriksaan spesifik masih belum ngerti, runtutan atau prosedural knowledge-nya masih kurang bagus. Nah itu. Jadi screening atau bahasa yang saya sering gunakan untuk Komnas sebenarnya adalah screening terkait nanti luaran fisioterapi dari setiap institusi itu benar-benar kayak bonafit gitu. Jadi kalau dalam kepengurusan itu, kalau saya lihat sekarang paradigmanya adalah semua lulusan fisioterapi itu sama kayak ISP pinter gitu lah. Nggak ada yang bodoh saat kalian sudah lulus dari institusi, terus kemudian juga lolos dari Komnas. Jadi semuanya memang bonafit gitulah atau kredibel terkait dengan keilmuan dan kapasitasnya sebagai seorang fisioterapi. Kualitas tenaga kerja yang baik direpresentasikan dalam bentuk kompetensi yang dimiliki didasarkan standar yang diakui secara regional. Jadi seperti tadi, paradigma saya personal saja mengakui. Gitu. Terus kemudian secara nasional pun juga diakui. Dan kedepannya dari proses asosiasi atau organisasi profesi kita, berharapnya sudah sampai di taraf internasional. Gitu. Kalau misalnya pun tidak, yaitu persepsi masing-masing.
Terus kemudian kenapa harus membantu Komnas? Tentu saja itu tujuannya dari Kementerian Kesehatan ya, dan Kementerian Pendidikan untuk pertama menjamin kualitas pendidikan dan luar pendidikan yang nanti dipakai itu memang apa ya? Memang bonafit dapat masyarakat yang pakai pun nggak apa ya nggak ragu gitu melindungi masyarakat sebenarnya melindungi keluarga kita saat kita misalnya berobat ke dokter gigi ya yakin dokter giginya gitu. Kalau keluarga kita ke fisioterapi manggil fisioterapi ya yakin bahwa fisioterapi yang kita panggil tuh memang bisa bekerja gitu kayak kok nggak bisa ngapa-ngapain kayak gitu. Nah intinya kita yakin dari misalnya kita punya keluarga dari yang Jawa punya keluarga di Sumatera telepon ada fisioterapi nih gitu visit lah ya kita yakin semua fisioterapi tersebut yang datang untuk visit pun sama yang dari Sumatera atau dari Kalimantan bisa ada keluarga di mana gitu saat nyari fisioterapi terdekat gitu ya udah kita pun juga trust ada fisioterapi yang datang atau visit tersebut. Nah, ini terkait undang-undang yang menjamin kefisioterapian terkait dengan pelaksanaan hukum, pelaksananya atau pelaksanaan dari Hukomnas, pengawasnya dari Kementerian Pendidikan dan Kesehatan dan Konsil, perwakilan pengarahnya perwakilan perguruan tinggi, ketua organisasi profesi dan ketua APTV, pelaksana dari PT perguruan tinggi, organisasi profesi dan APTV, pejabat pengelola keuangan dari organisasi profesi, Kementerian Pendidikan dan Kesehatan. Terkait di undang-undang sudah tertulis. Dan juga perguruan tinggi bisa bekerja sama dengan OP, artinya jadi kalau perguruan tinggi ingin bikin sendiri acara Ukomnas, jadi kalau misalnya yang kita tahu Komnas itu kayak terjadwal, oh besok bukanya kloter gelombang di bulan Agustus nih, pendaftaran September mulai pelaksanaan, nanti informasi kelulusan bulan Oktober kayak gitu, kita kan nunggu-nunggu kapan nih Ukomnas kayak gitu, dan tentu saja kadang itu berbeda dengan kalaka atau kalender akademik di setiap institusi. Nah, sebenarnya institusi bisa mengadakan kegiatan Ukomnas sendiri, sah saja itu. Cuman ya bayarannya mahal, makanya Ukomnas salah satu kegiatannya dilakukan serentak karena untuk ya patungannya biar lebih murah gitu. Jadi anggaran yang dibayarkan mahasiswa tidak terlalu membebani untuk pelaksanaan Ukomnas. Tapi besok lebih males sih. Itu terus kemudian siapa yang diuntungkan dari banyaknya institusi di Indonesia? Sebenarnya yang diuntungkan yang pertama adalah masyarakat, yang kedua baru institusi, baru kampusnya. Tujuan utama sebenarnya adalah untuk masyarakat Indonesia yang sebentar, kucing saya nakal. Gitu ya. Terus kemudian Undang-Undang Republik Indonesia, sejarahnya Ukomnas, pertama itu OC. Dari itu pertama kali dapat STR atau Serkom, itu dilaksanakan objektif struktur clinical examination, baru kemudian muncul Hukum tahun 2014. Hukum 2000 Hukomnas satu pertama kali STR online pada tahun 2019, Hukomnas 2021 mulai exit exam, jadi sudah berapa tahun ya, hampir 3 tahunan muncul exit exam, di mana ada pembagian 64%, 30, 30 plus 40 bagi yang 2 kali lulusan. Nah, sekarang gambaran ke depan akan ada OC, jadi balik lagi kayak siklus gitu ya. Mulai lagi ke OC, entah dulu OC ditinggalkan menjadi UKOM karena lagi ngetrennya 4.0 atau apa, saya kurang tahu, tapi menurut saya memang bagusnya di OC atau kesiapan dari pelaksananya sendiri kurang matang sehingga ke bentuk CBT. Terus kemudian ini mungkin karena sudah siap dan analisis kajian memang membutuhkan bentuk yang praktikal sehingga memang harus kembali ke OC gitu. Tapi oke lah, kita fokus ke Hukomnas. Oke, Ukomnas exit exam bagaimana sih? Tentu saja ini sudah bukan lagi menjadi pertanyaan yang apa ya mengganggu atau maksudnya gimana nih? Ya pasti pada intinya seperti yang saya katakan tadi bahwa exit exam itu di mana syarat lulus itu bukan lagi dari institusi gitu. Jadi kan kalau misalnya dulu seharusnya mahasiswa dilulus ke WAI yang ngelang-ngelang gitu. Jadi kampus masih bisa meluluskan mahasiswanya kayak gitu. Kasih PK berapa, oke lah gitu. Jadi biar mahasiswanya lulus, keterima kerja bagus gitu. Tapi sekarang sudah tidak bisa lagi, jadi memang benar-benar pure murni kayak sekarang UN kalau zaman dulu. Ya juga ketawa lagi gitu, bisa dilihat dari dinamika pendidikan di Indonesia. Dulu UN ada, kemudian dihapuskan, tapi di ya Pak ya, sekarang di level jenjang pendidikan yang lebih tinggi, sifatnya hampir seperti UN, di mana ada syarat kelulusan.
gitu. Tapi ya lebih fleksibel, lebih dinamis, nggak rigid kayak di UN. Karena ada penambahan IPK yang menyumbang 60% dari campuran nilai UKOMNAS dan juga IPK. Ini terkait dengan peraturan kementeriannya, terkait dengan pelaksanaan UKOMNAS. Nah, dulu seperti yang saya sampaikan tadi, kuliah diaktif di kampus, kita dapat wisuda, ijazah, transkrip, terus kemudian lulus. Kalau mau misalnya mau ikut UKOM, ya UKOM, kalau enggak, ya sudah, perempuan nikah, laki-laki mungkin berprofesi yang lain, kayak gitu. Jadi kayak apa ya, sebenarnya kayak mubazirnya pendidikan seperti itu. Tetapi sekarang mungkin akan berbeda, di mana salah satunya yang terjadi adalah sekarang kita kuliah di mana syarat UKOM atau sudah memenuhi SKS, kita mengikuti Komnas atau OSCE, terus kemudian kalau lulus kita baru wisuda. Kayak gitu. Makanya kadang yang menyedihkan kalau misalnya ada reteker-reteker di mana ya lulus secara akademik di institusi, dia lulus, tetapi karena dia tidak bagus di Komnas dan perhitungan nilai UKOMNAS dan IPK kurang memenuhi untuk persyaratan kelulusan, dia akhirnya tidak dinyatakan kompeten gitu. Jadi kan kalau misalnya muncul di kelulusan Komnas kan dinyatakan kompeten dan tidak kompeten. Nah, kayak gitu. Jadi yang tidak lulus dia akan menjadi retaker, dia akan mengulang pada kuarter selanjutnya dan itu masih menjadi tanggungan institusi. Jadi ya sudah temannya wisuda, dia tidak bisa mengikuti wisuda dan itu nggak enak gitu ya. Mungkin bagi yang retaker apalagi sendirian atau dua, sehingga emang ya kalau bisa kan kalau generasi muda kan ya kita masuk bareng harus lulus bareng gitu ya biar saat wisuda foto-foto itu tidak ada yang tersakiti, juga hati kita juga saat foto-foto wisuda pun juga lega gitu karena kita tidak bahagia di atas ketidaklulusan teman kita. Nah, bagi yang sudah dapat ijazah, transkrip, dan STR, tentu saja sehabis sumpah profesi. Nah, sumpah dulu, baru kemudian dapat ijazah-ijazahnya. Kalau nggak sumpah, nggak dapat gitu ya. Nah, kalau tidak lulus exit exam bagaimana atau tidak lulus Komnas? Nah, dia harus mendapatkan program bimbingan UKOM dari instansi asalnya, Remedy Learning. Baru kemudian dia UKOM lagi sesuai dengan jadwal yang muncul. Kalau kampusnya kaya raya sekali, itu ya mungkin PKP-nya Pak Luhut atau Pak Erick Thohir, dia bisa mengadakan sendiri di institusinya sampai lulus. Ini terkait dengan skemanya, dari mana sih soal-soal, dari mana sih kebijakannya. Jadi ada dua yang menyumbang, yaitu dari kepentingan IVI. Sebenarnya kepentingannya IVI terkait dengan UKOMNAS. Padahal kalau kita tahu ada dua poin, yaitu institusi pendidikan dan institusi keprofesian. Gitu. Nah, kalau IVI kan dia level jenjangnya di keprofesian. Nah, profesi ini di lahan itu menginginkan lulusan generasi muda yang bonafit gitu. Nah, aktif yang merancang terkait dengan kurikulum sehingga dipakai semuanya seluruh Indonesia, pelaksanaan pendidikan, sarana prasarana, terus kemudian disesuaikan dengan level jenjang institusi, terus kemudian dengan penambahan IPK sarjana 30%, profesi 30%, lulus mahasiswa ikut Komnas dapat STR. Gitu. STR apaan? Ya tentu saja STR itu sebagai SIM-nya kita untuk aspek bahwa kita memang kompeten sebagai fisioterapi gitu ya. Jadi sesama fisioterapi pun juga harus saling mengkompetenkan apakah Anda itu kompeten dan tidak kompeten. Terus kemudian apakah Anda legal ngaku fisioterapi? Jadi biar tidak di apa ya, diviralkan oleh fisiolog gitu ya. Jadi nggak ngaku-ngaku fisioterapi tapi nggak punya STR atau surat fisioterapi. Gitu. Jadi kita legal, saya sah saya fisioterapi dan terdata juga di dalam keanggotaan keprofesian gitu. Itu terus ada Serkom, registrasi, dapat STR, hukum, oke, STR dari pemerintah itu ya. Begitulah ini terkait dengan unsur-unsur dari Hukomnas, perkenalannya kayak gitu. Terus tata caranya gimana sih Hukomnas gitu ya? Dilaksanakan uji kompetensi nasional di perguruan tinggi sesuai standar nasional yang ditetapkan oleh Kemendikbud. Metode ujian kompetensi nasional dengan knowledge based test atau MCQ, CBT, dan mulai dikembangkan sekarang menuju objektif struktur clinical examination. Ini sebenarnya masih dikembangkan. Jadi kalau misalnya kita mau ngomong pun levelnya masih berproses gitu. Jadi belum final terkait dengan OSCE. Masih banyak yang perlu digodok terkait dengan ya balik lagi bahasa organisasi atau administratif ya. Jadi masih bahasa birokratik gitu ya.
Jadi masih perlu digodok kebijakan-kebijakan yang harus disiapkan untuk muncul OSC yang bonafit gitu ya. Terus kemudian voting uji coba OSC dapat mulai dijalankan oleh bidang kesehatan yang telah siap secara substansi dan teknis. Dalam proses persiapan, OSC dapat diintegrasikan dalam penilaian proses pembelajaran, penentuan lulusan uji kompetensi dengan metode standar setting yang telah diakui secara global. Mahasiswa yang belum lulus UKOM uji kompetensi, mendapatkan program bimbingan khusus dari PT. Lulus, mahasiswa dapat melakukan uji ulang hingga batas masa studi. Masa studinya kalau di 4 7 tahun ya, di usaha reteker ya, 6 kali lah, tapi ya nggak usah lah, cukup. Nggak usah jadi reteker, kita langsung lulus saja. Amin. Ini terkait dengan syarat lulusannya, mahasiswa profesi IPK menyumbang, IPK sarjana menyumbang 30%, IPK profesi menyumbang 30%, uji kompetensi atau nilai UKOMNAS menyumbang 40%. Untuk mahasiswa vokasi, mahasiswa program vokasi IPK-nya menyumbang 60% dan uji kompetensi nasional 40%. Gitu. Itu mungkin sampai di sini ada ingin yang disampaikan atau ada yang ditanyakan. Mungkin sebelum kita masuk terkait intinya bagaimana sih tips dan trik bagaimana menjawabnya. Monggo kalau misalnya ada yang ingin bertanya nanti boleh langsung open mic kemudian tanya gitu boleh, nggak apa-apa. Solihin raise hand. Oke, silahkan Mas Solihin. Silakan teman-teman jika ingin bertanya bisa langsung open mic ataupun di kolom komentar. Oke, siap. Untuk Assalamualaikum. Ini Assalamualaikum Pak, warahmatullahi tadi wabarakatuh. kan saya baca itu IPK untuk persentasenya 60% itu dari 30 S1 dan 30 profesi nggih. Nah, untuk Oke. yang IPK profesi itu akumulasinya dari mana nggih dan kapan kita bisa tahu biasanya untuk IPK profesi? Matur suwun. Oke. Untuk IPK profesi itu dari institusi. Untuk pengeluarannya seperti apa? Maksudnya terkait dengan apa ya? Ya ada penilaiannya Pak terkait dengan itu. Jadi ada konversi nilai dari kan kalau misalnya profesi kan yang jadiannya adalah ya kan di lahan terus gitulah ya Pak ya. Kita di lahan terus kemudian terus kita juga ujian stase seperti itu. Nah, terus kemudian ya itu akan menjadi nilai IPK sendiri. Nah, itu yang nanti sebenarnya itu tugasnya kalau misalnya di kampus itu ada namanya BAAK, Biro Administrasi Akademik. Nah, di situ nanti yang akan melaporkan ke LLDikti atau ke Dikti terkait dengan IPK yang berapa, jadi diinputkan nanti itu nanti nilai UKOMNAS akan diinputkan juga di situ, terus kemudian diolah, dinyatakan lulus atau tidaknya di situ, Pak. Terkait dengan nilai IPK-nya dari setiap institusi, metodenya mungkin beda-beda, Pak, terkait dengan urusan di dapur BAK-nya ke LLDikti-nya, Pak. Itu, Pak, solusi. Oh, gitu. Soalnya yang saya tahu selama ini tuh hanya dari IPK S1 saja begitu, Pak. Ternyata Yeah. karena di sini ada IPK profesinya juga nggih, kayak gitu. Yeah. Terus, kalau misalnya kenapa S1 tidak murni langsung dapatkan 60% poinnya, karena kan kalau misalnya kita lihat secara konsep pendidikan, S1 kan lebih ke arah akademik, bukan lebih ke arah praktikal gitu, sehingga kayak tidak punya STR, maka lulusan S1 kalau misalnya kita boleh ngomong kan tidak boleh bekerja secara langsung karena dia harus menempuh profesi terlebih dahulu Pak kan gitu. Makanya untuk mendapatkan STR yang S1 harus menempuh profesi terlebih dahulu, sedangkan yang vokasi atau lulusan D4 dia kan secara konsep sederhananya dia boleh langsung bekerja, sehingga dari D4 itu pure 60% IPK-nya itu dihitungnya di situ. D3, D4 itu 60%, sedangkan kalau yang S1 karena dia sifatnya akademis, nilai akademis itu dinilai 30%, sedangkan profesinya menyumbang juga 30% gitu. Itu, Pak. Oh, matur suwun nggih, Pak, atas penjelasannya ini info yang baru. Siap. Tapi kalau ada apa-apa boleh tanya lagi, Pak. Silakan, Pak. Dari mana, Pak Solikin? Nggih, cukup, Pak. Terima kasih. Baik, siap. Oke. Terima kasih. Oke, baik. Kita lanjutkan ke tips dan trik bagaimana menjawabnya. Nah, tentu saja ini menjadi apa ya, mungkin ya haruslah, nggak boleh kata mungkin, saya nggak suka kata mungkin. Saya sendiri menyarahi mahasiswa, saya nggak boleh bilang mungkin diagnosanya ini Pak, nggak boleh kayak gitu ya.
ini adalah yang ditunggu-tunggu gitu. Jadi nggak boleh mungkin ini yang ditunggu-tunggu, nggak boleh. Baik. Jadi tentu akan jadi pertanyaan gini saat kita ingin belajar hukum. Sing tak sinau apa ya ini ya? Saya mau belajar apa ya? Bagaimana saya cara belajarnya? Harusnya kan seperti itu orang-orang akademis. Saya menghadapi apa nih? Dan saya belajarnya bagaimana nih kan gitu. Nah, banyak yang melakukan ya, yus sinau wadah dibukai akhirnya malah keluarkan data gitu. Kebanyakan data yang di apa ya dimasukkan di database kita itu. Padahal kalau misalnya kita mau lihat cara belajar kan sebenarnya ada dua. Yang pertama ada namanya software, yang kedua ada aplikasi, yang kedua adalah datanya gitu. Kalau kita cuma masukin memori terus tanpa adanya RAM yang untuk memikirkan itu kan juga sama saja. Nah, di sini kita terkait bagaimana sih tips dan trik untuk menjawab Komnas gitu. Jadi biar kita ngerti cara belajar kita, apa yang harus kita pelajari sehingga emang fokus gitu. Nggak banyak kita apa buka Sobota lagi ya, apa buka Ganong lagi, apa buka apa lagi ya, sebanyak lah. Bahkan buka buku statistika juga enggak ya gitu ya. Banyak lah. Jadi biar kita tahu nih apa yang kita mau pelajari. Oke, baik. Jadi apa yang harus kita ketahui seperti yang saya awali tadi di apa ya di filsafat tadi bahwa kita harus mengetahui diri kita dulu, kita harus mengetahui apa yang akan kita hadapi, gitu, apa yang akan kita selesaikan. Nah, apa yang harus kita ketahui? Yang pertama tentu saja adalah memahami level kompetensi kita gitu. Nah, biasanya kan saya sering tanya sama Mbak Safila gitu kan, Mbak Safila ini responden ya sampel. Mbak Safila ini sampelnya sampel. Klien aja kita bicara bisnis. Klien ini level jenjangnya banyakkan mana nih, D3, D4 atau profesi gitu kan. Oh ini D3 segini Pak, D4 segini, profesi segini. Nah gitu. Nah kenapa harus dipilah-pilah seperti itu? Karena memang beda gitu. Kalau sama nggak usah dibikin berjenjang, ya udah fisioterapi aja. Sekolah fisioterapi udah selesai, nggak ada D3, D4, S1 ataupun S profesi, sekarang mau buka S2, spesialis, dan lain-lainnya. Tapi kenyataan yang ada adalah bahwa kita memiliki level jenjang pendidikan, dan itu beda-beda. Jadi jangan berat, ya kita sama-sama fisioterapi, tapi level jenjangnya beda, harus diakui itu. SPP-nya juga beda. Oke, baik. Memahami level kompetensi kita, terus kemudian kita harus juga mengetahui jenis-jenis soal Komnas, pola soal Komnas, sehingga kita tahu apa nih yang diinginkan oleh soal gitu ya. Jadi balik lagi kita paham kompetensi kita di mana levelnya, terus kemudian jenis-jenis soal Komnas seperti apa sih, pola-pola soal Komnas seperti apa, sehingga kita bisa memiliki strategi belajar yang benar dan mudah untuk mengerjakan soal, baru kemudian kita bisa lulus Komnas, untuk mendapatkan nilai yang baik dari Komnas. Memahami level kompetensi itu yang seperti apa Pak? Gitu. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa kurikulum itu disusun berdasarkan kebutuhan dari level jenjang gitu ya. Jadi ada yang level profesi, ada yang level D4, ada yang D3 kayak gitu. Itu beda-beda, kebutuhannya beda-beda. Di sini kita bisa melihat sebelah kanan ada karir dan jabatan, di strategikal ada bagaimana, apakah dia masuk di level strategikal, manajerial, terus kemudian teknikal, berapa persen dia menguasai di situ. Nah itu di mana dapatnya di kurikulum gitu. Jadi kurikulum kita apa yang Mas, Mbak, Bapak, Ibu dapatkan saat kuliah itu porsinya beda-beda. Jadi mungkin kok aku itu iki ya yang ketika ngobrol sama yang profesi ya beda gitu. Atau misalnya bagi yang D3 dan D4 kok itu iki apa itu iki ya beda. Ada yang dapatkan kok gue praktek lebih banyak ini ya beda-beda. Pada intinya seperti itu. Sehingga pun jenjangnya juga akan beda dalam tahapannya. Ada yang 3 tahun, 4 tahun, 2,5 tahun, dan bahkan syarat untuk ngambil profesi pun tidak langsung dari lulus SMA terus aku mau ngambil profesi fisioterapi ya enggak gitu. Ada level-levelnya, ada syarat-syaratnya. Gitu. Level jenjang yang harus kita pahami, ada profesi D4, D3, dan kita pertama kali adalah menyadari kita di mana posisinya. Kemudian memahami level kompetensi, standar kompetensi fisioterapi, ada profil-profil luhur, kesadaran diri, pengembangan profesional, komunikasi efektif, manajemen informasi, landasan ilmiah fisioterapi, keterampilan praktik,
penyelesaian masalah gerak dan fungsi. Nah, ini kompetensi keilmuan fisioterapi itu seperti ini, Bapak Ibu semuanya, Thomas dan Mbaknya. Jadi apa ya, kalau misalnya rapat orang-orang pro-pro di asosiasi itu ngomong bahwa ini pohon keilmuan atau core fisioterapi itu ya ini gitu. Jadi ada nilai profesional, nilai-nilai luhurnya, ada komunikasinya, ada manajerialnya, landasan ilmiah, bagaimana kita praktik, terus kemudian bagaimana kita menyelesaikan sesuatu yang kompleks gitu dari gerak dan fungsinya gitu. Nah, standar kompetensinya di mana tadi sudah saya sebutkan bahwa poin-poin atau core value dari fisioterapinya ada profesional tadi, dan itu juga masih diure-urekan lagi. Ada yang berketuhanan, disiplin, moral, etika, dan semuanya ada sampai di belakang gitu ya. Dan kalau misalnya tadi kita lihat yang merah-merah itu biasanya soal-soal yang nanti sering muncul gitu, nanti sering muncul dan nanti bisa dijadikan pembelajaran, nanti filenya saya kasihkan Mbak Safina bisa dipakai juga oleh rekan-rekan untuk apa sih poin-poinnya keterampilan praktek nih, poin-poinnya di sini apa. Jadi ini adalah core keilmuan fisioterapinya gitu. Dan ini yang akan jadi rujukan soal-soal Komnas yang muncul. Kok bisa ya, nanti tak jelaskan. Terus kemudian, ini apa nih ketutupan? Jenis-jenis soal Komnas gitu ya. Jadi ada beberapa jenis atau bentuk soal Komnas. Yang pertama terkait bentuk kedalaman, ditinjau dari kedalaman, apakah dia sifatnya recall atau reasoning gitu ya. Soal-soal recall contohnya adalah ya mungkin konsepnya tes apply test digunakan untuk nah kayak gitu, itu kan hanya kayak 1+1 2 gitu kan kayak gitu. Jadi tidak ada mikir, hanya sebatas level ingatan atau recall, mengingat saja gitu. Sedangkan kalau soal reasoning itu soalnya mikir, menganalisis dan menentukan pilihan gitu. Itu adalah reasoning, pakai mikir-mikir gitu. Jadi ada perbedaan kedalaman soal ya kayak recall 1+1 berapa gitu. Terus kemudian ini reasoning itu terkait bagaimana kita menganalisis dari data-data yang ada, terus kemudian kita menarik konklusi, terus kemudian kita menentukan pilihan apa yang akan kita lakukan. Itu reasoning ditinjau dari level kedalaman. Terus kemudian tinjauan 2 yaitu terkait dari domain, yaitu kognitif lebih ke arah intelijensi ya atau mikirnya. Konatif itu juga terkait dengan eh, sosial gitu ya, psikologis, emosional gitu, itu di konatif, karena kognitif afektif, konatif. Procedural knowledge itu terkait dengan rangkaian urutan gitu ya. Bagaimana sih pelayanan fisioterapi, tentu saja itu juga berdasarkan urutan dari Kemenkes gitu ya. Yang nomor 3, tinjauan dari gerak dan fungsi sistem itu soal-soal Komnas yang dipelajari muskuloskeletal, neurologi dan perilaku, kardiopulmovaskular, kemudian integumen. Ini soal-soal dari Komnas. Terus tinjauan sasaran intervensinya individu, jadi kasusnya case-nya adalah orangan atau tunggal. Terus kemudian keluarga, baru kemudian masyarakat gitu. Tinjauan selanjutnya proses fisioterapi, itu ada asesmen, ada soal diagnosis, ada soal intervensi, evaluasi, dan tinjauan nomor 5 terkait dengan aspek pelayanan, di mana ada promotif, pencegahan, pemeliharaan, kuratif, restoratif. Ini soal-soal poin-poinnya di sini. Jadi tinggal disambungkan saja, nanti akan jadi satu soal. Itu. Terus kemudian pola-pola soal UKOMNAS. Jadi gini, Mas, Mbak, Bapak, Ibu semua ya. Kompetensi esensial terujikan di mana ujian diharapkan memenuhi tingkat safety. Jadi gini, ini kan sebenarnya tugas untuk pembuat soal UKOMNAS gitu. Jadi mungkin dosen Bapak Ibu semuanya adalah dosen pembuat soal UKOMNAS. Dan semua dosen pembuat UKOMNAS, soal UKOMNAS itu dibekali ini syaratnya. Jadi kayak ketua asosiasi profesi ataupun pendidikan itu mengatakan bahwa buatlah soal jangan sulit-sulit gitu. Malah pesannya kayak gitu. Jadi jangan yang sulit-sulit. Poinnya adalah yang penciri fisioterapi saja, yang kompetensi inti yang tadi sudah saya sebutkan di depan. Yang penting
prinsipil untuk dikuasai, jadi tidak sampai yang berlebihan atau yang sulit sekali. Terus kemudian dan itu sering muncul di lapangan, gitu. Jadi kemudian kan dia, oke. Terus kemudian diharapkan dari para praktisi atau fisioterapis yang sudah bekerja di lapangan pun diharapkan memang mereka juga berperan serta untuk membuat soal-soal Komnas, dan itu juga pernah dilakukan. Jadi mengajak praktisi-praktisi yang kompeten pada bidangnya dari olahraga, dari muskulo itu diajak untuk membuat soal Komnas karena mereka yang sering mendapatkan pasien nih. Kasus apa aja nih yang sering muncul pada case olahraga nih? Pada kasus muskulo apa nih? Karena mereka yang bilang mereka akan mengerti persentase kejadian yang muncul sehingga mereka membuat soal dari case tersebut. Nah, struktur soalnya sendiri seperti ini, Bapak Ibu, ada style apa itu? Bapak Ibu ya. Mas dan Mbak. Yang pertama kan ada stem atau vignette. Jadi soalnya dituliskan dalam bentuk vignette atau soal cerita. Terus kemudian ada pertanyaan atau lead in, kemudian ada jawaban, ada 5 jawaban, di mana terdapat 4 distraktor dan 1 jawaban benar. Ingat, hanya 1 jawaban yang benar. Gitu. Ini struktur soalnya. Jadi soal-soal hukum itu wajibnya seperti ini. Ini soal-soal hukum gitu ya. Nah, vignette terdiri dari deskripsi data pasien atau skenario kliniknya dengan beberapa atau seluruh informasi di bawah ini. Ada umur, jenis kelamin, tempat terapi atau pelayanan, kejadian, ada keluhan utama dari pasien, durasi dan keluhan, riwayat pasien, temuan pemeriksaan fisik, hasil pemeriksaan investasi diagnostik, hasil terapi sebelumnya atau penemuan selanjutnya. Nah, contohnya seperti ini. Seorang perempuan berumur 60 tahun di sini sudah memenuhi kaidah umur, terus kemudian juga jenis kelamin gitu ya. Jadi seorang perempuan berumur 60 tahun, 1 minggu yang lalu itu set kejadiannya yang lalu mengalami operasi CABG coronary artery bypass grafting dengan median sternotomi. Hasil pemeriksaan di sini pemeriksaan juga muncul pembatuk kering, pola pernafasan lambat, tidak menggunakan aksesoris masker, penurunan suara nafas pada bagian basal bilateral, ditemukan suara crackles di paru bagian kiri bawah, dan terjadi penurunan gerakan toraks bilateral. Gitu. Nah, ini soalnya, jadi harus memenuhi kaidah, ada panjang kali lebar kayak gini. Jadi bukan apa ya, contohnya seorang perempuan berumur 60 tahun jatuh, apa yang Anda lakukan? Gitu, enggak kayak gitu. Jadi memang harus ada data-data penunjang dan banyak lagi kayak gitu. Jadi harus ada komplit sesuai dengan kaidah penulisan soal vignette karena itu nanti akan membantu kita dalam menarik konklusi atau menarik kesimpulan, menganalisisnya karena kalau ada data itu tentu saja enak untuk menarik data. Terus kemudian kita bisa menarik apa yang harus dilakukan. Nah, berdasarkan hasil pemeriksaan, apakah program pertama bagi pasien tersebut ini adalah lead-in-nya, jembatannya, baru kemudian ada opsi jawabannya, gitu ya, ada opsi jawaban yang muncul itu dan hanya ada 1 jawaban yang benar di dalamnya gitu. Itu ini adalah bentuk atau contoh dari soal Komnas yang besok Bapak Mas dan Mbak akan temukan kayak gitu. Oke, jawabannya C itu mobilisasi torak. Oke, baik, sampai di sini ada pertanyaan atau ada yang didiskusikan terlebih dahulu atau tidak terkait dengan tips dan trik sebelum kita mulai latihan. Nanti ada lagi trik dan tipsnya, bagaimana sih cara mengerjakan soal Komnas. Itu mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu atau ingin didiskusikan, boleh. Monggo. Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Nah, kalau misalnya tadi sudah saya sampaikan juga bahwa dalam pembuatan soal Komnas itu baku, gitu ya. Ya baku, harus seperti ini. Struktur itemnya itu seperti ini. Ada struktur item MCU, stemnya gini, ada distraktornya, dan lain-lain. Nah, dari situ sebenarnya kalau misalnya sesuatu yang baku, tentu saja dia akan memiliki pola yang khas gitu ya. Dan setiap pola pasti akan ada
apa ya, ya udah terlihat ya polanya kayak gitu gitu kan. Nah, sehingga akan yang jadi menarik bahwa kita akan ngerti nih. Jadi tadi sudah disebutkan juga polanya, kita ngerti apa yang akan dimaui oleh dari soal ini gitu. Jadi akan ada titik lemahnya juga nih soal-soal dari Komnas. Tetapi walaupun kayak gitu harus juga diimbangi dengan kemampuan kita mencari data yang lebih banyak gitu, sehingga kita bisa lebih mudah untuk mengelola atau memutuskan apa yang akan kita jawab. Nah, sebagai contoh, kalau misal kita mengerjakan soal Komnas yang muncul akan kayak gini, Anda mendatangi pasien seorang wanita berumur 40 tahun yang sedang dirawat di Bangsal. Dari hasil rekam medis didapatkan informasi bahwa wanita tersebut didiagnosis pneumonia. Saat Anda melakukan pengkajian, Anda menemukan data bahwa kesadaran pasien kompres medis RR 28 kali per menit dan tampak pasien mengalami sesak nafas, pernafasan kaping hidung dan retraksi dinding dada positif, bunyi nafas rales di seluruh lapang paru, pasien mengeluhkan sulitnya mengeluarkan dak saat batuk. Terus kemudian kita baca soalnya, berdasarkan kondisi pasien tersebut, langkah tindakan yang tepat adalah, oke, kita memilih nih, oke, baik, sini ada clapping, vibrasi, lanjutkan ini, kayak gitu. Nah, kalau misalnya sebagian juga mungkin kayak apa ya nih, mungkin akan terlalu lama kita akan membaca ini, sedangkan soalnya masih banyak, dan juga nanti takutnya kita terbebani dengan memori dari setiap satu case atau soal ini. Kalau misalnya cuma satu aja nggak masalah, bayangkan habis ini kita pindah, habis kasusnya pneumonia dan kita keganggu pneumonia apa ya, kayak gitu. Atau misalnya kayak RR-nya kok 28 ya, kok tinggi sekali ya, kayak gitu. Atau misalnya nafas rales itu apa sih, kayak gitu. Kita kan jadi keganggu kayak gitu, habis itu pindah soal PDP, udah next aja deh. Terus kemudian kita pindah ke pediatri. Pediatri tiba-tiba kasusnya CP itu. Aduh CP, terus tiba-tiba dia juga muncul RR-nya gitu. RR-nya sama 28 misalnya kayak gitu. Loh kok bisa kayak gini ya gitu. Nah, itu akan menjadi apa ya? Kalau misalnya orang orang tren kan ngomongnya overthinking gitu, kayak aduh kebanyakan yang saya masukkan di dalam kepala saya, dan itu akhirnya malah membuat apa ya, let game-nya kita itu menjadi ngeblank gitu. Nah, ini ada sedikit tips dan trik gitu ya untuk menghadapi bagaimana sih menghadapi soal-soal sebanyak itu, dan kita nggak terlalu terbebani memori kita dalam mengerjakan soal Komnas, dan langsung ke spesifik atau fokus intinya, karena kita balik lagi sudah tahu bahwa ada pola yang sebenarnya bisa kita akali gitu dari soal-soal Komnas yang ada gitu. Oke, baik, mungkin sambil kita mulai untuk apa ya, tryout-nya, mungkin ada yang bisa jawab ini, jadi silahkan ketik gitu ya, jadi biar student center learning gitu kalau kata kata kurikulum sekarang gitu. Jadi memang harus apa-apa berfokus kepada mahasiswanya atau kepada siswanya. Oke, silahkan boleh diketikkan jawabannya untuk jawaban ini kira-kira yang mana. Oke, boleh. Oke, baik. Semuanya menjawab C gitu ya. Baik, kalau misalnya kita pun juga mau ngelola lagi, ini adalah bentuk procedural knowledge, jadi bagaimana sih urutan gitu ya. Jadi kita lebih ke arah urutan, dan juga sebenarnya bukan kayak kita cuma ngapalin urutan, tapi juga sebenarnya harus memahami reasoningnya gitu. Kenapa sih kok urutannya seperti, kita harus tahu. Jadi jangan hanya menghafal saja, tapi juga mengerti. Oke, kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah A. Oh, C, salah saya. Oke, Mas Naufal. Oh, nggak jadi. Kirain mau bertanya, Mas Naufal. Oke, baik. Kita main kuis. Habis ini saya akan tunjukkan slide-nya, atau slide selanjutnya berisi soal dan lain-lain. Nanti tak kasih waktu 1 menit untuk mengerjakan. Jadi nanti saya akan berikan kode 1 titik seperti ini. Mulai saja deh, mulai gitu ya. Kita muncul kayak gitu, mulai, terus kemudian nanti saya akan berikan waktu 1 menit untuk mengerjakan, kemudian saya tuliskan close kayak gini. Jadi jawaban sudah ditutup gitu. Jadi
pura-puranya cepet-cepetan untuk menjawab kayak gitu. Oke, siap? Kalau siap, ketik rek spasi siap gitu ya. Ya, itu kayak zaman kuno sekali. Oke, baik, kita mulai ya. Ketik rek spasi siap ini kalau nggak ada. Oke, baik. Di sini akan ada soal. Silahkan. Mulai. Oke, baik. Saya beri waktu 1 menit untuk mengerjakan ini sebelum saya bilang tutup di close. Gitu ya. Akan ketikan jawaban kalian A, B, dan C. 1 menit dari sekarang. Dari kata mulai itu dari sini. Juga 1 menit. Oke, sudah 1 menit. Belum ya? 1 menit di jam saya. Nah, close-nya di sini. Close 25. Oke, baik. Mungkin tadi di ujung 1 menit baru rame tiba-tiba ngetik C semua gitu ya. Ada C, ada B, ada C, ada B. Menarik ini. Oke, baik. Jadi saya tidak ingin bicara terkait dengan teknis apa ya, terkait dengan teknis konteksnya atau materi benar dan salahnya. Saat ini mungkin saya ingin ajarkan rekan-rekan semuanya bagaimana mengerjakan soal ini agak sedikit cepat gitu ya dan nggak buang-buang energi. Kelihatan tanda merahnya? Boleh bantu dijawab? Kelihatan ya? Baik. Jadi gini, jadi langsung saja tak kasih clue-nya. Jadi seperti yang tadi sudah saya sampaikan, bahwa syarat pertama soal Komnas itu pasti ada vignette, yang kedua ada lead-in atau soal-soalnya, dan terakhir pasti ada jawaban yang harus diberikan untuk dipilih. Gitu kan. Jadi udah ada 3 poin ini. Ada 3 poin ini. Oke, baik. Terus kemudian, bagaimana sih cara jawab yang cepat dan enak gitu? Saya mungkin akan bagi tipsnya, dan mungkin semoga cocok. Ya harus cocok sih, ini enak dipakai. Jadi gini, jadi yang pertama harus rekan-rekan baca itu adalah soalnya. Soalnya dibaca terlebih dahulu. Jadi gini, intervensi apa yang akan diberikan kepada pasien tersebut? Oke, jadi soal ini akan bicara terkait intervensi ini. Karena di situ sudah pasti ada intervensi. Intervensi apa yang Anda berikan? Oke, berarti ini fokusnya lebih ke arah tindakan atau intervensi yang diberikan ke pasien tersebut. Pertama kali adalah baca soalnya. Silahkan mungkin bisa sambil catat atau sambil apa gitu. Boleh. Jadi yang pertama adalah baca soalnya, intervensi apa yang diberikan kepada pasien tersebut. Yang kedua adalah tengok jawaban. Tengok jawaban sebentar. Oh, soalnya jawabannya ada nebulizer, segmental breathing, thoracic, postural, dog breathing exercise. Oke lah, secara sederhana kita tentu saja mindsetnya ini adalah soal kardio pulmonal gitu ya, mungkin lebih ke arah spesifik ke pulmonal karena ini terkait dengan respiratori gitu. Oke, setelah itu saat ketahui, jadi kan kayak kita, oh ini bicara intervensi nih, kita ngecek, oke ini bicara terkait dengan pulmonal atau kardiopulmonal. Terus kemudian sudah kita langsung lari ke soal gitu. Nah soalnya itu cara bacanya adalah carilah titik terakhir dari soal tersebut. Jadi kayak misalnya kita nonton ini utuh nih. Kita tonton utuh ini, kita cari titik terakhirnya di mana. Kalau misalnya kita perhatikan di sini, ini ada kalimat titik terakhir gitu ya. Dari pemeriksaan jantung yang Anda melakukan indikasi tidak ada permasalahan, oke. Kalau misalnya tidak ada,
Baik. Ya. Halo. Oke. Baik, setelah kalau misalnya tidak ditemukan, kita bisa dari depan gitu. Nah, karena biasanya itu bonusnya ada di belakang. Orang membuat soal, nggak tahu juga saya mindset orang Indonesia itu biasanya kayak cerita panjang lebar karena itu sudah terbentuk lama. Kalau misalnya saya mencoba menganalisis itu dari SD, SMP, Bapak Ibu gini pergi kemana gini. Nah, soalnya siapa yang di rumah dengan Budi? Pasti kalimat pertanyaan atau kalimat terakhir itu pasti ada clue-nya kayak gitu loh. Nah, dari kalimat terakhir ini tidak ada clue, kita akan cari tahu dari depan. Kita baca seorang pasien perempuan berumur 40 tahun dengan sesak nafas setelah diperiksa ternyata ada perbedaan dalam pergerakan torak kanan dan kiri melakukan pernapasan. Oke, baik. Di sini kita saat baca, kita menemukan ada keluhan sesak nafas. Oke, jelas ya bahwa tadi salah satu yang poin penting, orang datang ke fisioterapi pasti karena keluhan utama, gitu ya. Ini dua, yang ketiga adalah tadi ini terkait dari kalimat terakhir ini tiga. Yang keempat, mulai baca pelan-pelan. Oke, gitu ya. Oke, datang dengan keluhan sesak nafas, setelah diperiksa, ternyata ada perbedaan dalam pergerakan torak. Oke, di sini ada perbedaan dalam pergerakan torak kanan dan kiri saat melakukan pernafasan. Nafas pasien tersebut pelan dan dalam. Juga tidak terdapat tanda permasalahan penumpukan sputum dan wheezing. Jadi kasus pada lower aman, karena sputum wheezing itu biasanya pada saluran nafas dalam. Pasien mengeluhkan permasalahan sejak nafas kurang lebih 3 bulan yang lalu. Berarti ini konsepnya lebih ke arah konsep waktu kejadian, gitu ya. Pemeriksaan kepada kehilangnya sesak nafas. Di sini kita diminta untuk hilang sesak nafasnya. Tentu saja ini berkorelasi dengan keluhan sesak nafas atau keluhan utamanya atau KU-nya. Itu kondisi bukan keluhan utamanya. Oke, berarti dari situ kita mendapatkan informasi dia sesak nafas, dia sesak nafas. Terus kemudian dari hal ini tidak ditemukan sputum dan wheezing, tetapi ada clue signifikan di sini, yaitu perbedaan dalam pergerakan torak kanan dan kiri. Oke, baik. Nah ini apa nih? Tidak perlu sampai harus mendetail seperti itu. Kalau misalnya sampai detailnya jadi panjang sekali, tapi karena soal hukum harus dibikin pendek kalimatnya, ya sudah, pasti ada salah satu clue atau bintang sendiri dari data yang dimunculkan yang akan berkorelasi dengan KU-nya. Sehingga kita akan memilih jawaban yang Oke, sehingga kita akan memilih jawaban yang T, yaitu segmental breathing. Gitu. Jadi kita thoracic expansion exercise. Gitu. Jadi segmental breathing. Kenapa segmental? Karena di sini ada perbedaan dan kita harus memilih salah satu segmen untuk dibetulkan. Gitu. Kalau thoracic expansion exercise itu sifatnya lebih ke arah umum, general, semuanya bisa. Tapi kalau segmental itu lebih spesifik karena adanya perbedaan dan atau permasalahan pada salah satu segmen torak. Oke, begitu. Jadi poinnya adalah lebih ke arah tadi. Mungkin saya akan ulang lagi, habis ini kita mulai lagi dengan cara yang saya sampaikan tadi. Yang pertama, saya ulangi lagi kasusnya di sini ya. Jadi biar ini. Oke, baik. Oke, baik. Jadi yang pertama tadi, baca soalnya terlebih dahulu. Dari soal tentu saja kita akan memahami apa sih yang diinginkan dari soal ini, gitu kan. Kalau misalnya dilihat dari soal ini, saya ulang lagi, dia ingin intervensi pada pasien. Terus kemudian kita cek, oke, kasusnya apa ini? Oke, dia bicara terkait beberapa jenis intervensi pada kasus pulmonal. Kemudian solusi yang ketiga, baca kalimat terakhir,
Oke, pasien mengeluhkan sesak nafas dari pemeriksaan itu misalkan tidak ada indikasi permasalahan. Oke, sebenarnya cari kalimat ready untuk mencari KU. Kalau misalnya tidak ada, cari KU-nya, keluhan utamanya. Kalau enggak, ada tugasnya gitu. Bagaimana untuk menghilangkan sesak nafasnya, gitu. Itu pasti akan cari kayak gitu. Terus kemudian, baru kemudian fokus ke arah salah satu kira-kira apa ya yang membuat beda atau membuat spesifik sesak nafasnya kayak gitu. Jelas ya? Oke, baik. Sekarang kita coba untuk soal selanjutnya. Siap. Saya ketik mulai, kemudian saya pindah slide-nya. Kemudian silahkan dijawab dengan konsep atau cara membaca soal Ukomnas untuk kemudian dilanjutkan dengan memilih jawabannya. Oke, baik. Kita mulai. Oke, kita mulai. Next. Oke, dari kasus ini, silahkan waktu 1 menit dari tulisan mulai tersebut. Close kalau sudah 1 menit. Oke, Mbak Nurifah Kesit. Jadi yang jawab pertama. Oke, baik. Kalau saya perhatikan ini lebih cepat dari yang tadi. Ini di detik ke-30. Oke, close ini saya udah close 30. Oke, baik. Ada yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, baik. Ada 11 yang menjawab. Oke, semuanya. Mungkin ada yang ingin open mic gitu ya untuk nemenin saya ngobrol di sini. Yang tadi menjawab D, boleh. Yuk. Ada? Memang fokus enak nyimak gitu ya. Oke, baik. Kalau tidak ada, kita coba deh. Yuk kita uraikan dengan tadi pendekatannya. Oke, baik. Jadi langkah yang pertama dilakukan itu adalah baca soal. Baik, kita home program apa yang Anda berikan kepada pasien dengan kondisi tersebut. Dari soal kita bisa mendapatkan informasi itu. Di sini kita juga mendapatkan data bahwa kita disuruh memberikan home program. Kan kayak gitu. Ini gitu. Halo? Gimana Mbak Wanda? Jadi, oke, baik. Jadi di sini kita disuruh memberikan home program gitu ya. Apa kepada pasien dengan kondisi tersebut. Oke, kondisinya kita masih tidak tahu kondisinya apa nih gitu kan. Oke, pada intinya kita disuruh memberikan home program. Home program apa yang Anda berikan kepada pasien dengan kondisi tersebut. Baru kemudian kita cek jawaban. Ada resisted breathing, full sleep breathing, posterior basal expansion, batu efektif, paradoxical breathing. Oke, baik lagi. Mungkin ini kasusnya sesak nafas nih atau terkait dengan kardiopulmonal gitu ya. Karena sesak nafas bukan hanya karena kasus paru-paru saja, tapi juga bisa kausa primanya ada di kardionya atau jantungnya. Gitu. Oke, baik. Di sini kita dilihat bahwa ada home program yang Anda berikan kepada pasien pada kondisi tersebut. Terus kemudian di sini ada banyak sekali. Ada terkait opsional, kasus, kardiopulmo. Baru kemudian langkah yang kedua adalah kita cari kalimat terakhir. Ibu tersebut juga mengeluhkan demam yang membuat persendian, terasa linu, dan kadang disertai keringat dingin. Oke, di sini memang ada keluhan atau permasalahan, dan apakah itu menjadi home program? Mari kita lihat bahasa di sini adalah ibu tersebut juga. Kata juga itu berarti sifatnya sekunder, bukan kausa primanya, itu sebagai yang ikut gitu ya, karena dia bukan yang utama. Jadi demam ini bukan sesuatu yang fokus gitu ya. Bahkan persendian terasa linu, kadang disertai keringat dingin, ini juga bukan yang utama.
karena dia sifatnya sekunder. Oke, berarti di belakang tidak menemukan data, kita baca dari atas pelan-pelan. Seorang ibu dengan keluhan batuk. Oke, dah. Di sini seperti yang disampaikan bahwa penanganan utama itu adalah terkait dari keluhan utama, karena seperti yang saya sampaikan tadi, orang akan datang ke suatu pengobatan karena dia sudah tidak tahan dengan kondisinya sehingga dia berangkat. Makanya keluhan utama itu yang misalnya, kenapa Pak Bapak datang ke sini? Pusing saya nggak sembuh-sembuh Mas. Oke, baik. Berarti dia datang ingin pusingnya diselesaikan walaupun dia memiliki linu-linu yang lain itu nomor dua. Penting pusing saya hilang karena saya sudah nggak betah, saya mencari pengobatan. Gitu. Sehingga dari kalimat yang pertama ini saja kita sudah mendapatkan bahwa dia mengeluhkan batuk. Ya sudah, selesai. Jadi ya benar bahwa ini masih panjang nih kalimatnya di sini. Tetapi sebenarnya ini sudah cukup untuk membantu kita karena dari sini kita sudah menjawab ininya. Kondisi tersebut, kondisinya ya udah batuk. Dia ngeluhkannya batuk. Nah, batuknya apa? Berdahak. Gitu. Ya sudah, selesai. Nggak perlu panjang kali lebar, kita sudah mudah untuk menentukan jawabannya. Gitu. Jawabannya tentu saja adalah D. D baik, keren. Cepat jawabannya. Benar, jawabannya adalah batu aktif. Jadi tidak perlu sampai panjang. Tapi kalau misalnya emang pengen baca ya tidak masalah gitu. Cuman sebenarnya sudah mencukupi untuk kali itu. Gitu. Oke, next siap untuk soal lagi yang baru. Kalau siap ketik siap, kalau nggak siap ketik tidak gitu ya. Siap dulu nanti saya baru bukakan soal yang baru. Masih banyak beberapa soal dan varian-varian yang lainnya. Oke, baik. Siap. Manut-manut sekali ya. Oke, baik. Senang saya kalau kayak gini. Ya, yang nggak usah kapital juga biasa. S-nya depan tuh besar, IAP itu kecil. Nggak usah S, IAP besar semuanya. Gitu. Canda, canda, canda. Gitu ya. Oke, baik. Saya akan ketikkan. Iya, ya, nggak apa-apa. Mulai untuk kita awali soal yang baru lagi dengan konsep tadi. Oke, baik. Ini last saya jelaskan lagi. Biar jadi matang atau rasanya bagus juga. Oke, baik. Jadi yang pertama adalah ingat baca soalnya dulu, terus kemudian di sini pahami apa sih keinginan soal. Di sini kita disuruh untuk home program pada pasien. Oke, pasien apa? Baru kemudian tengok soalnya. Setelah tengok soalnya tengok jawabannya. Dari tengok jawabannya kita perhatikan, oh ini kasusnya ini nih, case-nya nih, kardiopulmonal. Baru kemudian cari kalimat terakhir itu juga demam. Oke, kita juga harus memaknai nih diksi-diksi seperti ini nih, kata-kata kayak gini. Ini kadang permainannya dosen-dosen kayak gitu. Oke, juga demam berarti bukan utamanya. Baru kemudian kita baca pelan-pelan, kita cari keluhan utama si ibu itu apa. Seorang ibu dengan keluhan batuk berdahak, oke lah, berarti ini keluhannya adalah batuk berdahak. Udah selesai. Kita dapatkan jawaban itu karena kita tahu kondisinya si ibu itu apa. Jelas ya. Oke, baik kita mulai untuk soal selanjutnya. Dan saya ketik mulai dulu. Oke, baik. Siap-siap. Mulai. 242, Oke, baik. Ini ada soal selanjutnya. Silakan 1 menit dari saya ketik mulai tersebut. Saya akan tuliskan terus. Oke, sudah saya close.
Dan 1 menit, udah lumayan lah, agak lebih cepat lagi, tapi juga masih ada beberapa varian isu kalau itu terkait dengan data dan bagaimana kita menganalisisnya. Oke, baik. Mungkin saya berikan kesempatan. Udah di close, tapi ya nggak apa-apa sih. Semangat. Oke, baik. Mungkin ada yang ingin mencoba naik ke podium gitu ya untuk membantu menjawab ini dengan cara tadi. Jadi bisa open mic, nanti saya bantu ngorek-ngorekkan di layar. Itu boleh, silahkan. Ada yang mau? Kalau mau silahkan. Oke, Wah, mungkin saya baik. ya, Dari Mas mohon maaf. Wahdi. Oke, Silakan. dari ini langsung mulai nggak, Pak? Nah, tanya-tanya dulu dong, biar kita kenalan dulu. Oh, nggih. Eh, saya Wadi Fanani dari Dari Muhammadiyah Malang. UMM gitu. Di sini apa? Nah, melihat dari pertanyaannya Oke, baik. awalnya, Langsung ya. Oke. melihat dari pertanyaannya apa yang Anda lakukan eh, pada pemain tersebut. Lalu Oke. saya melihat jawabannya, Mhm. oke, semuanya mengarah pada ankle dan Oke. eh, ini bermain. Mhm. Terus habis itu saya melihat mana kalimat terakhir, Mhm. yaitu eh, mana ini? Setelah pelaksanaan pemeriksaan aktif, pasien tidak rasa nyeri, hanya pada saat lompat mengalami sedikit nyeri pada pergelangan kaki, dan juga pelatih menginstruksikan untuk tetap lanjut karena tidak ada pemain pengganti. Oke. Nah, jadi terus saya melihat keluhannya terjatuh pada saat mendarat dari lompatannya. Mhm. Namun dari keluhan tersebut, karena tidak ada pemain pengganti, pada ankle tersebut untuk menstabilkan sendi ankle-nya yaitu memberikan tapping. Memberikan tapping. Nggih. Oke, baik. Terima kasih, Mas Wahdi Fanani dari UMM ya, Mas. Ambil apa, Mas? Profesi? Nggih, profesi. Oke, baik. Salam buat Pak Sondang ya. Oh, nggih, Pak. Terima kasih, nggih, Pak. Banyak terima kasih. Saya nggak ngapa-ngapain, no, terima kasih. Oke, baik. Tadi sudah dibantu oleh Mas Fanani gitu ya. Saya juga ingat Pak Fanani di UMS jadinya. Baik, apa yang Anda lakukan? Kita coba deh, kita bantu menguraikan. Tadi ya mengapresiasi Mas Fanani, tapi kita coba lagi itu dari versi saya gitu ya. Tadi benar yang dilakukan oleh Mas Fanani. Jadi apa yang Anda lakukan pada pemain tersebut? Di sini ada pertanyaan apa nih? Oke, baik. Apa yang Anda lakukan? Baik, lakukan. Berarti intervensi nih. Jadi kena intervensi karena di sini kita meletakkan case-nya adalah kita sebagai fisioterapis pada pemain tersebut. Oke, bicara pemain ini mesti kita sport yang gitu. Langkah yang kedua adalah cek. Oke, ada memberikan. Oke, berarti kita harus memberikan dan ini adalah bentuk intervensi. Aromanya benar-benar support lidah pemain, ini bentuk-bentuk intervensi support, case-nya pada ankle, terus ada lanjut bermain. Oke, jadi jawaban pun juga bisa kita analisis seperti itu. Oke, setelah mendapatkan baca soal, cari kalimat terakhir. Nah, ini yang menjadi koreksi saya untuk Mas Fanani adalah, ini bukan kalimat terakhir, Mas. Kenapa bukan kalimat terakhir? Kalimat terakhir itu pasti diawali dari titik. Ini koma, jadi ini bukan kalimat terakhir. Gitu, Nje. Untuk pembelajaran juga itu pentingnya KPBI juga, bukan KBBI sekarang, EBI, dan bahasa Indonesia. Nah, jadi apa ya? Kalimat terakhir di sini kalau misalnya kita cari, nggak ada nih. Kalau misalnya cuma ada sependek ini kita boleh dari depan, nggak masalah gitu. Cuman ya oke lah. Sini kita baca pelan, pemain bola voli 2-3 tahun terjatuh saat mendarat dari lompatannya. Wasit menghentikan permainan dan pemain sebagai tim medis Anda datang memeriksa. Oke. Setelah pelaksanaan pemeriksaan aktif, pasif, oke, di sini kita ada mendapatkan informasi nih. Kalau misalnya ke dalam udah yang kuliner support ya, mungkin Mas Panani tadi juga sering ikut Pak Sondang gitu ya, ikut di acara event-event sport dari tim medisnya. Saya melakukan pemeriksaan aktif, oke, pasif,
Saya tutup foto saya dulu. Aktif, pasif, tidak ditemukan rasa nyeri. Hanya saat melompat dia mengalami rasa sedikit nyeri. Oke, dari sini kita kenalan dengan yang namanya toe taps kan gitu ya. Taps. Oke, baik. Kita kenal toe taps di sini sudah aktif, sudah start, aktif, oke, lolos, pasif, oke, tidak ada masalah. Baru kemudian saat melompat itu dia levelnya di skill kan gitu. Dia sedikit mengalami nyeri. Ada kata nyeri, tapi sedikit ini juga clue agar membantu itulah. Terus kemudian pada pergelangan kaki ya jelas lah nih case-nya ankle. Oke, selaras. Pelatih menginstruksikan agar pemain tetap bermain karena sudah tidak lagi dapat pengganti. Nah, di sini ini adalah peranan terkait dengan keprofesionalan kita, di mana bahwa sebagai tenaga medis di on-field kita hanya tugasnya merekomendasikan, bukan ngatur. Ini ditarik, tidak ditarik, itu haknya dari pelatih. Walaupun pasiennya fraktur, pemainnya fraktur, kalau pelatih tetap main, itu ya harus tetap main. Tidak ada ceritanya dia itu, kita ngomong tarik, tidak bisa. Kita hanya merekomendasikan saja, kita nggak punya wewenang untuk menarik pasien. Gitu. Kecuali kegawat daruratan, nah itu beda. Tapi kalau misalnya masih ada kesadaran, masih oke, biasanya haknya pelatih di situ. Terus kemudian di sini ada beberapa sih, stretching, tapping, massage, kompres es, traksi. Nah, ini oke semuanya, tetapi ingat sebenarnya ada clue menarik yang tadi disadari juga oleh Mas Fanani, bahwa menginstruksikan agar pemain tetap bermain sebagai pengganti. Nah, apa yang harus dilakukan untuk ini gitu loh. Ini kan kalimat terakhir selalu pasti ada start point-nya gitu. Dan mari kita lihat jawabannya, apakah Mas Fanani benar atau jawabannya D, memberikan kompres es. Oke, benar. Betul. Jadi jawabannya adalah memberikan tapping karena tujuannya untuk membantu stabilitasnya gitu. Karena ada indikasi terkait dan itu bisa juga untuk mengurangi nyeri gitu. Oke, baik. Terima kasih Mas Fanani dan jawabannya benar. Baik, boleh dihapus Mas Fanani? Oke, baik. Oke, kemudian masih mau lanjut atau sudah atau langsung ini masih ada banyak soal ini. Masih mau mencoba mengerjakan? Kalau masih ketik masih lama ya saya main-main kayak gitu ya. Oke, baik. Ini mungkin dua lagi atau satu lagi ini habis itu kita tarik konklusi terkait dengan bagian belajar. Oke, siap ya. Kita mulai dengan soal yang baru. Saya ketik mulai dan silahkan siap-siap untuk mengerjakan. Saya paskan ketikannya. Oke, kita mulai. Bukan ini, bukan. Ini aja. Oke, baik. Ini soalnya. Silakan dikerjakan. Setengah menit. Seperempat menit lagi. Oke, close. Oke, baik. Kita lumayan cepat juga untuk mengerjakannya. Jadi, baguslah. Oke, baik. Mungkin ada yang mau naik lagi untuk mencoba menjawab. Dan jawaban mayoritas bangsa Indonesia memilih B, gitu ya. Banyak yang memilih memeriksa jalan nafas dan memberikan jalan nafas jika ada sumbatan. Mungkin ada yang mau naik dari institusi yang lain, boleh. Mungkin tidak terima nih UMM maju nih, gitu ya. Ya, makasih UMM maju. Nggak bisa, sebagai anak Makassar saya harus maju juga. Gitu. Oke, ada yang mau coba? Oke, kalau tidak ada saya kerjakan sendiri aja, nggak apa-apa. Oke, baik. Di sini ada case atau ada soal. Yang pertama, seperti biasa kita baca soalnya. Mana soalnya nih? Ini.
Tindakan selanjutnya apa yang Anda lakukan kepada pasien atau laki-laki tersebut? Di sini kita dapat informasi tindakan selanjutnya. Ya, secara bahasa, makanya bahasa itu penting. Kadang yang sulit, kadang itu malah bahasa Indonesia dibandingkan bahasa Inggris. Karena kita menganggap remeh poin-poin penting dari diksi-diksi tersebut. Atau kita tidak fokus pada pertanyaannya. Oke, baik. Tindakan selanjutnya. Oke, berarti tindakan selanjutnya berarti sudah ada tindakan sebelumnya. Kan kayak gitu secara bahasa. Berarti tadi sudah ada tindakan nih, kan gitu. Yang Anda lakukan kepada laki-laki. Oke, pastinya laki-laki. Informasi dari soal tersebut kita dapat dua. Itu tadi sudah dapat tindakan dan jenis kelamin laki-laki. Langkah yang kedua, baca soalnya, memberikan automatic external defibrillator, memeriksa jalan nafas, kompres dada, memberikan nafas pasif, melakukan recovery position. Oke, kini berarti bicara kegawat daruratan, code blue, dan kawan-kawannya kan kayak gitu. Oke, wah, saya itu sini kan gitu. Setelah itu cari kalimat terakhir, ingat kalimat terakhir titik gitu ya, yang ada titiknya. Oh ini kalimat terakhir nih. Anda sebagai tim medis datang menghampiri laki-laki tersebut dan ternyata pasien tidak merespon saat Anda manggil namanya dan tepukan yang Anda berikan. Oke, baik. Jadi informasinya adalah ini pasien bubuk, dan gitu. Anda datang on field nih, berarti kan kita kasusnya kasus on field nih. Datang cedek, bahkan saat kalau misalnya kita lirik sedikit pun di sini ada kata sepak bola. Oke, benar, berarti dia sedang bermain sepak bola. Kita di on field nih, gambaran cerita case-nya ini. Nah, terus kemudian Anda datang sebagai tim medis, datang menghampiri laki-laki tersebut dan ternyata pasien tidak merespon. Dan ternyata pasien tidak merespon saat Anda memanggil namanya, gitu ya. Jadi romantis sekali. Pasien tidak merespon saat Anda memanggil namanya dan tepukan yang Anda berikan. Oke, berarti di sini Anda sudah melakukan dua intervensi. Satu, manggil nama, dua, memberikan stimulus atau memberikan rangsangan, yaitu berupa tepukan yang kita berikan kepada pasien tersebut. Kan gitu. Nah, berarti dari situ bermasalah nih. Kan gitu, ini bermasalah. Berarti tindakan selanjutnya, kalau misalnya kita bicara present dan past, tindakan sebelumnya berarti dua ini nih. Kita sudah manggil nama, kita sudah melakukan tepuk tangan. Nah, kalau misalnya dua ini tidak direspon, ding dong, gitu kan. Jadi next step-nya apa nih urutannya kan kayak gitu. Ini juga bicara terkait dengan procedural knowledge. Secara urutan apa saat dia sudah kita panggil namanya dan kita tepuk-tepuk tidak juga menjawab, yang dilakukan adalah sadar diri dan pergi. Oh enggak ya. Yang dilakukan, saya hilang. Ya, apa deh. Yang dilakukan adalah banyak hampir semuanya benar. Tepuk tangan untuk kalian yang menjawab. Oke, baik. Sampai sini ada yang ingin didiskusikan atau tidak? Mbak Safila? Oke, siap Bapak. Enggak. Saya manggil dulu, bukan Untuk mengakhiri. oh Saya iya Bapak, bagaimana? aku tinggal sendirian, jenengan ke belakang gitu kan, saya kesepian Oh ini. iya, masih hadir Oke, Bapak di baik. sana, di sini. Oke, baik. Ya, baik. Ini masih kebiasaan saya molor ya. Ini baru berapa soal itu? Ya udahlah, saya izin langsung di konklusi boleh. Ya, takutnya terjadi kemoloran yang hakiki itu loh, kayak biasanya. Atau mau molor atau enggak, monggo. Saya manut. Baik, kita polling aja ya Mbak ya. Ini mau lanjut berapa soal lagi atau kita tarik konklusi terkait dengan hal ini, itu gimana? Saya bilang. Oke, baik rekan-rekan semuanya, rekan-rekan yang malam ikut kuesioner ini mau tetap nyoba soal lagi atau kita cari kesimpulan atau masih mau berapa soal lagi gitu, boleh silahkan di-typingkan. Sabar ya Mbak, saya sendiri juga sabar sama diri saya. Oke, maaf Bapak, tadi pecah-pecah tadi suaranya.
dari Oh, saya. baik. Ini Bapak Binuka masih stay di sini ya? Saya di sini saya tidak melihat Loh, apapun makanya Bapak. saya juga bilang saya hilang gitu loh. Saya tuh masih ada di sini. Cuman kok saya tidak Oh ada. iya. Ya kan? Oke, Saya tuh invisible Oke, kan. siap Bapak. Mungkin bisa ditarik konklusi aja. Oke, baik, siap. Jadi Bapak, Nanti soalnya bisa di-share-kan dan bisa dipakai sendiri-sendiri. Terus cara close-nya gitu ya. Stop share. Gini, gini. Baik, sebentar. F5. Oke, baik. Ini masih banyak soal. Nanti silahkan dicoba-coba sendiri di rumah. Kita buka PPT. Oke, baik. Jadi coba tarik konklusi. Jadi apa yang bisa kita simpulkan dari bentuk soal yang dihadiahkan kepada kita gitu. Jadi kok bahasanya kayak gini nih gitu kan. Jadi biar mindset kita menghadapi Komnas itu nggak parnoan gitu ya, nggak takut, nggak yang anggap bahwa ini suatu yang menyebalkan, sesuatu yang nggak kita sukai gitu ya. Jadi LOA, Law of Attraction gitu. Jadi apa yang kita pikirkan itu apa yang akan terjadi gitu. Jadi ya udah anggap aja itu menjadi sesuatu yang spesial dan itu hadiah untuk kita menjadi Fisopulus, menjadi fisioterapi yang kompeten dan ciamik gitu ya. Baik, apa yang bisa kita simpulkan dari saya ketawa Mbak Anda itu kelihatan muncul di kamera itu wajah Anda. Apa yang kita simpulkan dari bentuk soal yang dihadiahkan kepada kita itu adalah pertama perhatikan pertanyaan atau lead in-nya karena itu merupakan ruh dari soal dan itu menjadi nanti dan itu akan menjadi bridge atau jembatan. Terus kemudian apa yang diinginkan oleh pasien atau klien atau lihat keluhan utamanya. Karena kebanyakan seperti yang saya sampaikan tadi, keluhan utama itu menjadi alasan dari pasien mencari pertolongan gitu atau minta kesembuhannya. Terus kemudian membaca soal vignette-nya, perhatikan konsep kejadian, perhatikan data-data, umur, jenis kelamin, status pasien, ke informasi pemeriksaan, pengukuran, dan lain-lain. Terus kemudian lihat jawaban, answer, atau perhatikan distraktornya, karena untuk proses ini itu terkait dengan proses berpikir keilmuan profesi kita sebagai seorang fisioterapis. Nah, ini korelasinya adalah bagaimana menyambungkan antara vignette, terus kemudian jawaban. Nah, itu sebenarnya proses kita pembelajaran di situ. Nah, apa saja yang dipelajari ya tadi seperti yang disampaikan. Pertama, perhatikan level kompetensi kita, terus kemudian apa sih yang diinginkan oleh soal dan core dari keilmuan fisioterapi itu sendiri. Gitu. Ya, kita bisa berhasil menjawab soal dan setelah kita sukses Komnas bersama-sama dengan visioner. Amin. Itu muncul visioner selalu ada. Baik, terima kasih. Kemenangan biasanya hanya untuk para perwira dan prajurit yang terus berlatih. Ini mungkin pembuka dari serangkaian serangkaian tryout yang nanti akan dilakukan atau difasilitasi oleh visioner yang luar biasa concernnya terkait dengan Komnas kepada seluruh mahasiswa fisioterapi di Indonesia. Sampai ke 30 loh, saya nggak nyangka ini 30 kali. Seingatnya masih ketiga, keempat, dan wow, saya keren sama Pak Adnan itu ya. Baik, gitu ya. Jadi ini baru pembuka seperti yang saya katakan tadi, masih ada sesi-sesi selanjutnya dengan tentor-tentor yang tentunya akan membantu dengan apa ya pengalaman experience dan keilmuan yang beliau-beliau miliki. Semoga bisa menjadi apa ya membuka paradigma dulu, terus kemudian bagaimana melihat soal, bagaimana diinginkan soal, dan bagaimana trik dan tipsnya sehingga besok saat sama tentor-tentor yang lain kita bisa lebih gesit dan lebih cepat untuk memahami apa yang diinginkan dari setiap stase-stase soal Komnas yang dimunculkan. Demikian dari saya Mbak Safila, semoga bermanfaat untuk kita semuanya ilmunya dan semoga semuanya lulus Komnas. Kalau saya minta maaf
Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Info. Ada dong. Terima kasih Pak Ahmad. Iya Pak. Ada di situ rupanya. PP-nya nggak ada Terima yang banyak ya bisa. Pak. Saya terima kasih Pak Ahmad. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Dipotong lagi ada. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Pak Bin. Ya, Terima kasih Pak sama-sama. Binuko atas materi yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya Bapak di persiapan Ukomnas nantinya. Ah, ada Pak juga di sini. Terima kasih Bapak atas sudah hadir dan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah hadir berpartisipasi pada malam hari ini. Luar biasa sekali. Kita cukupkan acara pada malam hari ini dengan bacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mungkin di sini teman-teman kalau ada pertanyaan bisa dengan Pak Binuko bisa di grup. Nanti saya sampaikan atau Pak Atan sampaikan kepada Pak Binuko semua. Oke, saya tutup acara pada malam hari ini dengan pantun Burung Dara, Burung Cendrawasih. Cari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Oke, semoga bermanfaat bagi kita semua ya. See you di pertemuan selanjutnya. Terima kasih sekali Pak Binuko atas waktu dan Terima kasih sekali, Mbak materinya. Sofi. Jadi materi saya kirimkan. Assalamualaikum. Baik. Sukses semuanya. Terima kasih Mbak Safila. Terima kasih Pak Binuko dan teman-teman semua. Parah kan?